Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Keamanan dan Penjaminan Informasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keamanan cyber. Apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber ini merupakan upaya berkelanjutan untuk melindungi jaringan, sistem, dan semua data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya. Nah, mengapa keamanan cyber ini penting? Ya, karena hampir setiap hari kita menggunakan internet ya untuk berbagai aktivitas. Dan ini membuat kita rentan terhadap ancaman, salah satunya pencurian data, misal. Nah, dengan memahami pentingnya keamanan cyber, kita dapat melindungi diri sendiri dan juga orang lain ya dari berbagai resiko yang ada, sekaligus menjaga informasi pribadi kita tetap aman di dunia maya. Nah, identitas diri dan data diri ini merupakan aset yang sangat berharga di dunia digital saat ini. Setiap teman-teman yang menggunakan internet, kita secara tidak sadar yang mengumpulkan dan membagikan berbagai jenis informasi. Contohnya ada identitas diri, ya. Misalkan pada identitas offline. Ini berarti ada data nama, alamat, pekerjaan, misalnya yang dibagikan. Kemudian untuk identitas online, ya ini terdiri dari akun sosial media, aktivitas browsing, ataupun aktivitas-aktivitas lain yang terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya ada juga data diri. Nah, ini mencakup informasi sensitif seperti data medis, ya data keuangan, dan seterusnya. Nah, semua informasi ini, baik identitas diri maupun data diri, ini harus kita jaga ya dengan baik agar tidak jatuh ke tangan yang salah karena bisa berakibat serius terhadap privasi dan juga keamanan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai konsekuensi pelanggaran keamanan. Nah, ketika data diri maupun identitas diri kita terancam, dampaknya ini bisa sangat serius. Antara lain, yang pertama, contohnya ada kerugian reputasi. Nah, jadi jika informasi pribadi kalian disalahgunakan, ya, reputasi juga kemungkinan bisa hancur. Terus kehilangan keuntungan, ya. Jadi pencurian identitas ini juga bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Stres, emosi, ya. Ketika teman-teman mendapati bahwa identitas kalian ya, misal dicuri atau disalahgunakan, ini juga bisa berdampak juga ya ke psikologis kita. Nah, sekarang kita lihat ya mengenai penyerang dan tenaga profesional keamanan cyber. Penyerang adalah orang yang berusaha mengeksploitasi celah dalam sistem untuk mendapatkan akses tidak sah ke data dan informasi yang berharga. Nah, penyerang ini dapat berupa individu maupun kelompok. Di sisi lain, ada juga tenaga profesional keamanan cyber. Nah, ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi jaringan dan sistem dari serangan tersebut atau dari si penyerang tersebut. Jadi, tugas dari tenaga profesional keamanan cyber ini untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon berbagai ancaman, serta memastikan ya bahwa langkah-langkah keamanan yang tepat diterapkan ya untuk menjaga integritas data. Contoh dari penyerang, misalkan ada script kiddie, hacker, cracker, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara untuk contoh tenaga profesional, ini ada security analyst, incident responder, security engineer, security consultant, dan yang lainnya. Nah, setelah kita memahami ya apa itu penyerang dalam dunia cyber, penting untuk kita mengenali jenis-jenis ancaman yang bisa mereka sebabkan. Nah, ancaman ini terbagi dalam dua kategori utama. Ada ancaman internal dan ada ancaman eksternal. Ancaman internal ini berasal dari
dalam organisasi atau orang dalam ya. Jadi misalnya karyawan yang sengaja atau tidak sengaja nih yang membocorkan informasi. Sementara untuk ancaman eksternal ini kebalikannya ya. Ini yang orang luar. Berarti datang dari luar organisasi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang secara khusus berusaha merusak ya ataupun mencuri data. Nah, penyerang eksternal ini ya yang orang luar ini bisa berupa peretas individu, kelompok kriminal, ataupun bahkan organisasi yang terorganisir. Ya, tapi ancaman ini tidak hanya berhenti di tingkat organisasi saja, ya. Bahkan dalam skala yang jauh lebih besar, serangan cyber dapat dilakukan oleh negara atau aktor yang didukung oleh negara. Nah, itulah yang dikenal dengan perang cyber. Oke, baik itu saja untuk materi hari ini. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.